Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Prabowo, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Dan hari ini saya akan bawakan satu tema sambungan kita dari minggu yang lalu, yaitu belajar dari sejarah yang kedua. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang mengajar kami kembali pada hari ini untuk kami semakin mengenal kebenaran Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, biarlah pewahyuan hikmat turun atas kami. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya saudara, sahabat Prabowo, bacaan kita dari Lukas 16 ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ya saudara, kembali mengulangi dari ayat bacaan kita di minggu yang lalu, berbicara tentang Lazarus, si orang miskin dan si orang kaya yang ketika mereka bersama-sama mati ya. Bagaimana si Lazarus bakal Bapak Abraham dan dikatakan orang kaya ada di alam maut. Dan dia berkata karena saat menderita dia berkata minta supaya Lazarus turun ke bumi untuk memberitakan kepada 5 saudaranya belum mengenal tentang keselamatan. Tapi Bapak Abraham katakan di bumi sudah ada kesaksian para nabi dan para rasul. Kalau untuk itu mereka tidak percaya, orang mati pun bangkit tidak akan mereka percayai. Jadi kita mau belajar tentang kesaksian para nabi dan para rasul. Ada 4 hal yang kita akan pelajari dari mereka. Sikap mereka terhadap panggilan Tuhan, ibadah mereka, dampak dari ketaatan atau ketidaktaatan mereka, dan hal positif yang didapat dari sejarah mereka, para nabi dan para rasul. Hari ini kita akan belajar dari 2 tokoh, yaitu Nabi Nuh dan kita belajar dari Rasul Petrus ya. Seperti apa saudara kita pelajari sikap terhadap panggilan Tuhan terhadap Nabi Nuh. Nuh melakukan dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, yaitu ketika Tuhan meminta ia buat bahtera. Coba kita baca dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Jadi dikatakan Tuhan meminta Nuh untuk membuat bahtera sesuai dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Yaitu kayu yang dibuat dari kayu apa, bentuknya seperti apa, tutupnya bagaimana. Nah semuanya panjang lebar luas tingginya semua sudah diatur oleh Tuhan. Dan Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah ini kita pelajari bagaimana sikap Nuh terhadap panggilannya Tuhan. Dan dikatakan Kejadian 6 ayat 18 sampai dengan 19. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ya saudara, dikatakan di sini Tuhan meminta Nuh untuk membawa serta di dalam bahtera itu ia, istri dan juga anak-anaknya dan juga pasangan daripada anak-anaknya. Jadi Tuhan meminta Nuh untuk membawa mereka dan bahkan juga semua makhluk hidup, binatang, hewan
sepasang-sepasang. Wah, waktu Nuh diminta Tuhan melakukan itu, tapi tidak dikatakan di Alkitab Nuh mengeluh, Nuh merasa repot, Nuh merasa ribet, sulit dan susah. Enggak ya, kita enggak dengar keluhannya Nuh, tapi Nuh taat melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Saudara, ini pelajaran yang baik buat kita semua. Seringkali sebelum kita melakukan apa yang diperintahkan, seringkali kita sudah berpikir yang negatif, nanti begini, nanti begitu, repot, ribet, susah, nggak bisa. Nah, seringkali itu yang mengintimidasi pikiran kita agar kita tidak melakukan dengan ketaatan apa yang diperintahkan Tuhan melalui hamba-hambanya. Tapi kita belajar dari Nuh hari ini, jangan lakukan yang demikian. Taat seperti Nuh, taat kepada perintah Tuhan. Walaupun sulit, saya percaya bukan Nuh, tapi Tuhan turut bekerja. Ketika Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu, Tuhan juga turut bekerja. Saya percaya Tuhan yang mengirim sepasang harimau, sepasang beruang, sepasang kelinci, sepasang unta. Nah, itu Tuhan kirim sepasang-sepasang menuju ke Bahtera. Luar biasa bukan? Jadi bukan sulit atau susah yang Nuh harus lakukan untuk taat, tidak. Tapi Allah turut bekerja. Jadi saudara jangan dulu menyerah sebelum saudara melangkah. Saudara hanya perlu taat, berikutnya Allah turut bekerja. Jangan berpikir repot dan susahnya. Ini yang sering kali membuat manusia akhirnya berhenti dan tidak melakukan dengan ketaatan apa yang Tuhan perintahkan melalui para pemimpin-pemimpin kita ya saudara. Jangan, saudara hanya perlu katakan ya siap, oke saya mau. Berikutnya Tuhan yang turut bekerja bagi orang yang mengasihinya. Ya saudara, kita pelajari juga di sini dalam Kejadian 6 ayat ke-20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Ya, bahkan bukan hanya dari segala makhluk semuanya sepasang-pasang, tapi burung ya saudara. Kalau Nuh berpikir sebelum dia bertindak, dia berpikir dulu pasti udah repot. Aduh gimana nyari burung, burung itu terbang di angkasa, saya nggak bisa terbang, gimana cara memanggilnya, gimana cara mengumpulkannya. Pasti akan begitu ya, tapi Nuh tidak. Nuh selalu berkata oke dan siap, berikutnya Allah turut bekerja. Tiba-tiba burung elang turun gitu kan, masuk ke Bahtera. Lalu burung apalagi, burung perkutut turun. Nah, ya semua burung-burung turun dan masuk ke Bahtera. Kenapa atau siapa yang melakukan? Tentunya Tuhan yang melakukannya ketika Nuh taat ya. Dan di Kejadian 6 ayat 20 tadi juga dikatakan membawa segala yang dapat dimakan bagi Nuh, istri, anak, mantu, serta yang di dalam Bahtera. Nuh mempersiapkan bekal-bekal untuk mereka. Selama berapa lama saudara Nuh ada di dalam Bahtera? Dikatakan selama 40 hari hujan itu turun ya, selama 40 hari. Dan Nuh ada di Bahtera selama 150 hari. Nuh ada di dalam Bahtera sampai kering dan ia bisa mendarat kembali ya saudara. Nah itu kita pelajari di sini juga bukan hanya sikap terhadap panggilan Tuhan Nuh taat, tapi Nuh bagaimana ibadahnya. Nuh adalah seorang benar, dikatakan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Inilah Nuh ya saudara ya. Nuh adalah orang yang benar, yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nah dampak dari ketaatannya, karena ketaatan Nuh melakukan perintah Tuhan walaupun repot, ribet dan sulit, tapi ia tidak pernah berkata demikian. Ia hanya berkata iya Tuhan, dia siap melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Allah turut bekerja, memberi kekuatan, memberi kemampuan, mengirim binatang-binatang yang harus dikumpulkan. Tuhan juga yang mengerjakannya. Nah saudara, dampaknya dari ketaatannya adalah Nuh, istri, 3 anak dan 3 menantu diselamatkan dari air bah itu. Nah inilah yang Tuhan juga mau lakukan buat kita semua. Nuh mau menyelamatkan saudara dan seluruh isi seluruh bangsa saudara. Caranya gimana? Ayo kita ini sebagai orang tua nurut-nurut aja, taat aja apa kata Tuhan yang Tuhan perintahkan. Lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Maka engkau akan menyelamatkan suami, istri, anak-anak dan seluruh isi rumahmu. Itu janji Tuhan ya. Tuhan berkata, karena engkau melupakan pengajaran Tuhan Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Tuh dampaknya begitu kalau kita tidak taat ya. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, dampaknya anak-anak kita juga dilupakan Tuhan dalam Hosea 4 ayat 6. Tapi Tuhan berkata, Mazmur 112 ayat 2, kalau kita orang yang takut Tuhan, yang sangat suka pada segala perintahnya, maka Tuhan bilang anak cucumu menjadi angkatan diberkati Tuhan saudara. Mereka akan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Itu janji Tuhan. Jadi bagaimana saudara memutuskan?
itu akan menentukan keselamatan buat kita dan seluruh isi rumah kita. Nah saudara, hal positif yang didapat dari sejarah Nabi Nuh adalah taat melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan walaupun memerlukan materi yang banyak, waktu yang lama untuk mengerjakannya. Konon katanya 100 tahun Nuh membuat bahtera. Wow, lama sekali ya saudara. Nah itu berapa banyak materi yang harus dibuat untuk perahu atau kapal yang besar itu pasti banyak. Tapi Nuh tidak berpikir sulitnya dulu. Nuh hanya perlu berkata ya siap, berikutnya saya percaya Tuhan yang memberikan ide kreatif, hikmat, kemampuan, kekuatan dan menyediakan semua yang diperlukan oleh Nuh untuk pembangunan bahtera itu. Nah begitu saudara, kita harus mempunyai paradigma yang baru, pola pikir kerajaan surga, belajar dari Nabi Nuh ya. Bagaimana ia tidak berpikir sulitnya dulu, tapi ia berkata ya, berikutnya Allah turut bekerja, memberi hikmat, ide kreatif, kemampuan dan juga memperlengkapi semua yang diperlukannya. Dan bahkan bahtera yang dibuat besar dan rumit, dibuat sampai bertingkat saudara. Tapi bagaimana ketika Nuh taat melakukannya, apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan memampukan Nuh untuk membuat bahtera itu dan bahkan menyelesaikannya. Dan walaupun tidak banyak orang yang membantu membangun bahtera, kita tahu bagaimana Nuh, orang-orang mentertawakan Nuh seperti orang gila, membangun bahtera pada hari begini, hujan aja belum pernah turun, buat apa buat bahtera sebesar itu? Akhir bah diketawain sama semua orang. Tapi Nuh tidak membuat ia berhenti melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia tetap taat, ia tetap tekun melakukannya sampai dia menyelesaikan bahtera itu ya saudara. Nah itulah yang kita pelajari dari Nuh, bagaimana yang kita pelajari tadi ketaatannya Nuh ya. Sikap Nuh terhadap panggilan Tuhan, bagaimana ibadahnya, ia seorang yang saleh, orang yang benar, dan dampak dari ketaatannya ia dan seluruh isi rumahnya diselamatkan. Bahkan hal positif yang kita pelajari dari sejarah Nuh tadi, dikatakan karena ia taat, maka dikatakan Tuhan memampukan ia untuk menyediakan materinya, mengerjakannya, ide kreatif Tuhan yang memimpin menuntun sampai ia menyelesaikan tepat seperti yang Tuhan mau. Bahtera itu besar dan rumit, tapi bagaimana Nuh mampu melakukannya walaupun tidak banyak orang yang membantunya. Nah ini pelajaran positif buat kita juga ya saudara. Bagaimana kalau kita taat apa yang diperintahkan Tuhan, percayalah Tuhan yang menyediakannya. Wah saya mengalami banyak sekali gitu ya keajaiban-keajaiban dalam hal yang seperti ini. Ketika Tuhan izinkan kita ditutup tempat kita beribadah dan kita nggak punya uang, nggak punya tempat lagi untuk beribadah, nggak tahu di mana. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, saya melihat dan kagum. Ternyata kita mendapat tempatnya jauh lebih baik, jauh lebih besar dan juga membuat tempat itu menjadi lebih indah ya saudara. Bukan karena punya uang, tapi karena Tuhan kita mau, dan berikutnya Tuhan turut bekerja membuat kita terkagum-kagum akan karya Tuhan yang dahsyat. Jadi saudara, ini diperlukan taat. Saya makin mengerti tentang apa yang Nuh alami ketika ia mulai taat yang Tuhan perintahkan dan ia mulai bergerak, Tuhan yang turut bekerja untuk menyelesaikannya ya saudara. Ini adalah keajaiban. Nah saudara, kita belajar tadi dari Nuh dan kita belajar dari tokoh kedua yaitu Petrus. Ya, apakah Petrus saudara? Kita pelajari sikap Petrus terhadap panggilan Tuhan. Petrus ini seorang penjala ikan ya saudara, seorang nelayan, bukan seorang yang sekolahnya S1, S2, S3, enggak. Dia seorang nelayan yang mungkin pendidikannya rendah ya saudara ya. Tapi bagaimana Tuhan memanggil Petrus walaupun dia seorang penjala ikan. Nah ia sedang menebarkan jala di danau ketika Yesus menjumpainya di danau Galilea dan berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu dikatakan mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Coba kita baca Markus 1 ayat 16 sampai 18. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia.
Ya, itu dia saudara, sikap daripada Petrus terhadap panggilan Tuhan langsung meresponi. Ia tinggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Begitukah saudara, sikap saudara terhadap panggilan Tuhan? Apakah saudara berani meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti panggilan Tuhan? Nah, itu ditentukan oleh keputusan saudara. Tuhan akan ubah saudara. Seperti Petrus diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara juga Tuhan punya janji. Tidak cukup kau hanya menjadi hambaku, tapi aku akan menjadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Wow, terang bagi bangsa-bangsa ya saudara. Percayalah, yang penting adalah saudara biarlah mempunyai sikap yang taat terhadap panggilan Tuhan. Saudara beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita akan belajar banyak tentang pengenalan akan Tuhan. Ya saudara, kita belajar dari tadi Petrus dan bagaimana ibadahnya Petrus. Petrus adalah dikatakan salah seorang dari dua murid lainnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, yang selalu diajak Yesus kemanapun dia pergi. Ia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dapat dipercaya dan tidak pernah menolak untuk mengikut Yesus. Ini adalah Petrus adalah salah seorang dari 3 orang, dikatakan 3 orang, dan salah seorangnya adalah Petrus yang selalu dibawa-bawa oleh Yesus kemanapun ia pergi. Gak semua murid ikut sama dia selalu, tapi 3 murid ini selalu bersama Yesus. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika Yesus berubah menjadi cemerlang bersama dengan Musa dan Elia pada saat itu, dan di situ 3 tokoh ini atau 3 rasul ini ada bersama Yesus saudara. Nah saudara, maukah jadi kekasih Tuhan? Marilah kita bersama Yesus kemanapun Yesus pergi. Di mana Yesus berada? Di tempat-tempat di mana 2-3 orang berkumpul, dikatakan Tuhan hadir. Jadi saudara, di fasilitas atau komunitas saudara hari ini, coba belajar maksimal. Ikut selalu di mana Yesus ada, disitulah kita berada. Dan saya percaya saudara akan menjadi kekasihnya Tuhan Yesus seperti Petrus. Itu ibadah yang dilakukan Petrus, dia maksimal ya saudara. Dan kita belajar dampak dari ketaatannya. Petrus dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari mana hikmatnya? Ya Tuhan tentunya memberikan hikmat untuk Petrus berkata-kata. Kita tahu ceritanya ya. Setelah dikatakan hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas tiap para murid dengan bentuk lidah-lidah api. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan penuh keberanian, berkata-kata 2-3 menit. Maka 3.000 orang bertobat. Wow, luar biasa ya. Petrus seorang penjala ikan atau nelayan menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi ternyata Tuhan memanggil kita bukan karena engkau pintar, bukan engkau fasih lidah, tidak. Tuhan bisa panggil saudara siapapun kita, Tuhan bisa pakai bagi pekerjaan yang mulia. Yang penting kau mau meresponi seperti Tuhan, seperti Petrus meresponi panggilan Tuhan. Ia meninggalkan jalannya dan pergi mengikut Yesus. Biarlah itu yang saudara lakukan. Demikian saya juga mengalami hal demikian ya saudara ya. Sebelum saya mengikut Yesus dan hari ini diperlengkapi dan dipakai Tuhan, saya juga seorang pekerja atau karyawan di sebuah perusahaan. Saya giat bekerja dan saya nggak kenal lelah. Saya mau melakukan apa aja yang diperintahkan oleh atasan, sehingga dalam 3 tahun berturut-turut gaji saya naik 2 kali lipat lebih daripada yang lain. Karena saya taat, nurut, mau aja ditambah-tambahkan pekerjaan dari seorang accounting staff, dari seorang chief accounting, dipercaya langsung pegang keuangan personalia, pegang juga untuk ngurus perpajakan, hutang piutang. Saya selalu katakan iya, saya oke, saya siap. Dan berikutnya saya melihat sendiri bagaimana Tuhan terus mengangkat saya melalui promosi-promosinya dan kenaikan-kenaikan gaji lebih daripada yang lain. Sampai satu hari Tuhan panggil saya, Lydia mari bekerja di ladangku, pergi beritakan Injil. Saya tinggalkan pekerjaan saya untuk saya mengikut Yesus. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, tidak pernah saya menyesal masuk dalam panggilan Tuhan. Tidak pernah saya kecewa mengikut Yesus. Sungguh saudara, saya sangat berbahagia. Yang saya dapatkan hari ini jauh lebih besar dari apa yang saya bisa dapatkan ketika saya bekerja saudara. Saya melihat ternyata bekerja di ladang Tuhan bukan berarti tanpa upah, tidak saudara. Tuhan menyediakan upah, Tuhan tahu bagaimana untuk memberikan berkat-berkat kepada anak-anaknya yang mau bekerja dengan maksimal, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Kalau bos dunia aja juga pasti akan peduli kepada karyawan yang bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan maksimal, mau disuruh apapun selalu taat.
perusahaan. Saya percaya bos di dunia pun akan mengangkat dan mempercayakan dan mempromosikan dan menambah-nambahkan. Apalagi Tuhan yang jauh lebih adil daripada manusia. Ada amin saudara. Berbahagialah kita yang ada dalam panggilan Tuhan. Seperti apa yang dialami Petrus. Petrus dikatakan dipakai luar biasa memenangkan begitu banyak ribuan jiwa-jiwa. Hanya dengan 2-3 menit dia berkata-kata. Lihat saudara, begitu juga Tuhan mau pakai saudara dan saya. Yang penting saudara adalah mau menjadi penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih. Nah saudara, kita belajar di sini bagaimana dampak daripada ketaatan yang dilakukan oleh Petrus adalah dikatakan Petrus diubah Tuhan menjadi penjala manusia dan Petrus sendiri melihat kuasa dan mujizat Tuhan secara langsung. Petrus melihat bagaimana 5 roti, 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Petrus melihat yang ada cuma 5 roti. Tuhan bilang bagikan. Dia bagikan roti itu kok nggak berkurang di tempat yang nampan yang dia bawa. Dia bagikan masih ada roti dan ikannya. Dia bagikan masih ada roti dan ikannya. Ketika bahkan saya mau nambah dikasih lagi nggak berkurang saudara. Bahkan sampai mereka makan kenyang dikumpulkan sisa 12 bakul. Nah Petrus melihat keajaiban. Petrus melihat sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin ketika ia bersama dengan Yesus. Ya, dan bahkan ia melihat bagaimana Yesus berjalan di air dan ia pun bisa berjalan di air saudara. Ketika ia fokus kepada Yesus, ia bisa berjalan di atas air. Dan inilah juga yang Tuhan juga beri kemampuan buat kita semua orang percaya. Kalau engkau fokus kepada Yesus, kau akan berjalan di atas air. Bukan berarti saudara berjalan di atas air, sungguh-sungguh berjalan di atas air. Tapi kalau Tuhan izinkan juga tidak ada yang mustahil ya saudara. Tapi artinya saudara berjalan dalam kemustahilan. Gak mungkin sebetulnya, tapi saudara mengalami secara nyata apa yang tidak mungkin. Itu yang namanya pertolongan yang ajaib. Saudara catat apa yang dia terima oleh Raja Uzia. Dikatakan Raja Uzia selama mencari Tuhan, maka segala usahanya berhasil. Namanya makin termasuk dan selalu mendapat pertolongan yang ajaib selama mencari Tuhan. Tapi kita tahu cerita akhirnya, ternyata Raja Uzia berubah setia. Jadi akhirnya ia sensitif, cepat marah, gak mau ditegur, marahnya makin meledak hingga timbullah penyakit kusta di dahinya. Maka dikatakan ia diasingkan dari bait Allah bahkan sampai matinya. Wow, saudara ngeri ya, orang yang berubah setia. Saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah berubah setiamu kepada Tuhan. Tetaplah cari Tuhan, tetaplah cari Tuhan. Walaupun yang kau lihat mengecewakan, yang kau dengar menyakitkan, yang kau hadapi menakutkan, jangan berhenti mencari Tuhan. Mencari Tuhan, berhenti mencari Tuhan. Siap-siap aja saudara, sakit penyakit akan mulai muncul. Hati saudara gak sejahtera, masalah saudara makin bertambah-tambah. Hidup saudara makin terpuruk, merosot, makin turun-turun, nyungsep sampai binasa. Nah ngeri ya saudara ya, jangan berubah setia. Kita sudah belajar dari kesaksian para nabi, para rasul. Bagaimana ketidaksetiaan mereka dan dampak daripada ketidaksetiaan atau dampak daripada ketidaktaatan mereka. Nah saudara, kita pelajari di sini. Ia melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Petrus melihat secara langsung ya saudara ya. Orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, orang yang mati bahkan dibangkitkan. Dia melihat secara langsung. Dan bahkan dia melihat Tuhan membuat badai ombak menjadi tenang. Wah, dia melihat Tuhan cuma memerintahkan, maka badai ombak itu menjadi tenang kembali. Dan bahkan ia melihat Tuhan Yesus bersama Musa dan Elia menampakkan diri dalam wajah bersinar sedang bercakap-cakap. Dan bayangannya akhirnya menyembuhkan orang sakit. Bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit. Wow, dipakai Tuhan luar biasa ya saudara. Saudara mau dipakai Tuhan seperti Petrus? Mari kita belajar dari Petrus ya saudara, sikapnya. Tapi bukan berarti Petrus gak pernah gagal. Wah pernah ya, kita tahu ya kegagalan Petrus apa? Ia menyangkali Yesus sebanyak 3 kali saudara. Tetapi bagaimana ia menyesal, ia bertobat, ia melakukan lebih baik daripada apa yang dilakukan sebelumnya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga kita tahu akhirnya dikatakan bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang dari sakitnya. Begitu juga saudara ya. Jangan lakukan sesuai dengan responnya Yudas. Yudas sama menyesal seperti Petrus. Tapi Yudas menyesal tapi dia bunuh diri. Itu adalah respon orang-orang waktu salah
malah ditegur, marah saudara, dan mengundurkan diri ya. Siap aja seperti Yudas binasa ya saudara. Jangan ya, kalau menerima teguran, terima teguran. Jangan saudara marah, kecewa, akhirnya mengundurkan diri. Itu yang iblis mau. Jangan saudara, tapi terimalah teguran sebagai satu respon rendah hati di hadapan Tuhan. Mau belajar ya. Nah, kita pelajari di sini ternyata bahwa dampak dari ketaatannya Petrus, dia melihat banyak keajaiban ketika ia berjalan bersama Yesus. Ia melihat secara langsung mujizat demi mujizat. Nah, kita pelajari hal positif yang didapat dari sejarah Rasul Petrus, yaitu Tuhan memanggil manusia untuk melayani Tuhan tidak pandang bulu. Ini pelajarannya ya. Tuhan bisa pakai siapa saja saudara hari ini. Kalau saudara mau meresponi panggilan Tuhan, saudara mau maksimal dalam Tuhan, saya percaya Tuhan makin pakai dan perlengkapi saudara seperti Tuhan memakai Petrus dari seorang nelayan menjadi seorang penjala manusia, menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa dengan kekuatan kuasa yang dahsyat. Bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Wow, keren banget ya. Nah, Tuhan juga bisa pakai saudara dan saya di posisi ini. Nah, Petrus tidak pernah menolak untuk mendampingi Tuhan Yesus kemanapun ia pergi. Ini pelajaran positif kita dari Petrus. Petrus gak pernah nolak, dia selalu ya, dia ikut Yesus, dia bersama Yesus, ia melihat, ia belajar sampai ia boleh dipakai Tuhan luar biasa. Petrus tidak berhenti dalam kegagalannya, tapi ia menyesal, bertobat dan bangkit untuk apa? Melayani Tuhan lagi sehingga dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Tadi bayangannya menyembuhkan orang sakit ya saudara. Itu pelajaran kita daripada Petrus. Nah saudara, saya percaya Tuhan juga mau pakai saudara seperti Petrus ya. Orang benar bukan berarti selalu bisa melakukan kebenaran, tidak. Dikatakan Amsal 24 ayat 16, orang benar adalah 7 kali bangkit namun ia bangun kembali. Nah inilah orang benar, orang yang mau bangun kembali ketika gagal, orang yang mau bangkit, orang yang mau berubah, orang yang mau diubah, ditegur, disempurnakan, orang yang tetap bertekun belajar. Ini adalah orang-orang benar. Dan Tuhan punya janji bagi orang benar. Amin. Nah saudara, jadi kita belajar hari ini 2 tokoh yang kita pelajari yaitu Nabi Nuh dan juga Rasul Petrus ya. Bagaimana ketika Rasul Petrus dia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, dia mau mengikut Yesus, dia mau taat, ia tetap bertekun, ia tidak menolak setiap ajakan Yesus. Berikutnya kita tahu ia makin dipakai Tuhan luar biasa. Demikian juga sahabat penerobos, Tuhan mau pakai saudara dan saya dengan luar biasa. Sampai ke ujung-ujung bumi, itu janji Tuhan. Tuhan mau pakai saudara bukan hanya seperti hari ini. Hari ini belum sampai kepada titik maksimal. Maksimalnya adalah saudara akan memenangkan jiwa begitu amat sangat banyak. Ingat saudara, kita sedang menantikan satu waktu hari di mana Tuhan melawat bumi. Malaikat mengayunkan sabut-sabutnya ke bumi, maka bumi dituai. Ada banyak tuaian, ini dikatakan Pentakosta ketiga, tuaian yang terbesar dan terakhir. Mari saudara siapkan diri saudara untuk dimuridkan, untuk siap menjadi pemurid penuntas amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat penerobos. Mari sahabat penerobos, saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Biarlah saudara kita belajar hari ini dari 2 tokoh ini. Nuh yang begitu luar biasa ketaatannya, walaupun melakukan perintah Tuhan yang sangat sulit, dia tidak pernah berkata sulit karena dia tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan pasti menyertai dan memperlengkapinya. Kita belajar dari Petrus, juga belajar dari kegagalannya, belajar juga daripada ketaatannya, bagaimana berjuangnya, semangatnya untuk mengikut Yesus. Sehingga kita tahu dampaknya Petrus makin dipakai Tuhan luar biasa. Sahabat penerobos, saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin saudara dalam posisi tidak seperti Nabi Nuh atau tidak seperti Petrus. Biarlah melalui firman hari ini saudara belajar, kita semakin diubahkan dengan cara pandang yang baru. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Terima kasih Bapak untuk pelajaran hari ini. Kami belajar dari Nabi Nuh dengan ketaatannya dan dampak dari ketaatannya. Belajar dari Petrus, dari kegagalannya dan bagaimana respon di tengah kegagalannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua pelajaran kami terima. Bangkitkan rohmu atas kami semua sahabat penerobos agar kami tetap menjadi orang-orang yang bersemangat dan terus mau belajar dan diajar sampai kami disempurnakan dalam ketekunan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuridan GOB. Silakan catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu untuk bergabung dalam komunitas ini. Saya akan kasih link Zoom buat saudara dan jadwal-jadwal yang saudara bisa ikuti sampai saudara terus disempurnakan menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Dan juga kalau saudara ketinggalan pelajaran-pelajaran kami, silakan saudara bisa lihat dalam link YouTube kami yaitu Sahabat Penerobos. Saudara boleh mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.